Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita membahas protein dan performa olahraga. Bila minggu lalu kita telah belajar karbohidrat dengan performa olahraga, tentu pada pembahasan protein akan sedikit berbeda. Karena protein memiliki fungsi yang berbeda dari karbohidrat. Secara umum bagaimana fungsi protein dalam tubuh? Seluruh protein yang ada di dalam tubuh merupakan protein fungsional. Artinya memang tidak ada cadangan protein di dalam tubuh seperti halnya karbohidrat yang disimpan dalam bentuk glikogen ataupun lemak yang disimpan dalam bentuk trigliserida dalam jaringan lemak. Jadi tidak ada cadangan protein. Semua protein berfungsi sehingga disebut sebagai protein fungsional. Sebaran jumlah protein fungsional memang tergantung dari fungsi organ. Semakin tinggi fungsi organ, misalnya otot selalu dipakai dalam berolahraga untuk menghasilkan energi, untuk berkontraksi, maka semakin tinggi pula simpanan protein yang ada di otot. Ya. Jadi pool protein atau pool asam amino ini banyak berkumpul di daerah otot. Latihan fisik yang teratur ini akan menstimulus otot jantung dan otot rangka untuk membangun lebih banyak protein kontraktil yang tujuannya untuk meningkatkan ukuran otot atau hipertrofi otot. Oke. Lalu apa fungsi protein bagi atlet? Yang utama memang untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Teman-teman tahu sendiri, intensitas olahraga atlet sangat berat, terjadi kerusakan sel saat berolahraga, dan terjadi sintesis protein selama berolahraga. Oleh karena itu protein mutlak diperlukan. Ya, baik sehari-hari maupun segera setelah berolahraga. Jadi, protein sangat bermanfaat untuk adaptasi terhadap stimulus-stimulus olahraga. Bagaimana dia bisa beradaptasi terhadap nyeri otot, beradaptasi terhadap latihan yang intens, kalau bukan karena protein yang membantu reparasi muscle, yang membantu sintesis protein otot. Fungsi lainnya banyak sekali. Namanya juga fungsional, protein itu. Dia menyebar ke seluruh tubuh sesuai dengan fungsinya. Menyebar sebagai enzim, sebagai hormon, ada di darah, kemudian juga merupakan sumber energi terakhir apabila cadangan energi sudah habis. Ya. Fungsi protein memang kalau kita bandingkan antara fungsi karbohidrat, lemak, dan protein sangat berbeda ya. Karbohidrat, teman-teman sudah saya jelaskan berulang kali pada pertemuan sebelumnya. Sumber energi utama, terutama pada olahraga dengan intensitas yang berat. Dan efek makan karbohidrat langsung terlihat dampaknya saat itu juga. Kalau kurang karbohidrat, lemes atletnya. Kurang performanya, karena memang dia merupakan ergogenic aid yang paling baik. Atau bahan bakar yang paling baik untuk menghasilkan performa. Beda lagi dengan lemak. Kalau lemak ini sumber energi yang memang cadangannya cukup besar dalam tubuh, menghasilkan jumlah ATP yang banyak ya. Namun lemak ini biasanya lebih disukai tubuh saat tubuh berolahraga dengan intensitas yang rendah sampai sedang. Kalau kita intensitasnya rendah sampai sedang, maka tubuh lebih suka pembakaran dari lemak. Nah, pada saat recovery setelah berolahraga dan juga istirahat, ini tubuh lebih suka pembakaran dari lemak sebenarnya. Ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, berpuasa, maka energi berasal dari lemak. Efek lemak juga ada efek langsung yang terlihat di jangka pendek, sama seperti karbohidrat. Sedangkan protein, namanya fungsinya juga struktural ya, membangun struktur-struktur sel, struktur membran sel, struktur sel darah merah ya. Kemudian fungsi pengaturan sebagai enzim, hormon, dan juga fungsi kontraktil yang ada dalam otot. Ya, maka fungsi protein ini lebih kepada fungsional yang menyebar dalam tubuh kita. Apakah protein memiliki fungsi sebagai sumber energi? Bisa juga kalau cadangan energi dari karbohidrat dan lemak sudah menipis. Namun yang pasti adalah efek protein tidak seperti karbohidrat yang langsung nyata setelah dimakan. Protein ini akan terlihat fungsinya jangka panjang sebenarnya. Saat membangun massa otot, hipertrofi otot, pembesaran otot, kan tidak mungkin makan protein sekarang langsung besar ototnya, tidak. Butuh waktu lama, waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Diselingi dengan latihan yang teratur. Jadi memang harus berproses untuk melihat fungsi dari protein terhadap otot.
Oke. Catatan di sini adalah fungsi protein akan optimal apabila asupan karbohidrat dan asupan lemaknya tidak defisit. Kalau karbohidrat kurang, maka protein yang akan diambil sebagai cadangan energi, sumber energi. Ya, ini kenapa pada saat membahas karbohidrat di minggu lalu saya tekankan sekali karbohidrat jangan sampai kurang. Apalagi menjelang kompetisi, kebutuhan karbohidrat sangat tinggi, itu jangan sampai kurang. Karena kalau ini kurang, maka protein yang akan terganggu keseimbangannya. Nah, apa fungsi protein secara spesifik untuk jenis-jenis atlet? Untuk atlet power, atlet olahraga daya ledak seperti angkat besi, bodybuilding, tolak peluru, dan olahraga sprint, olahraga lainnya yang berdurasi sangat singkat dan intensitasnya tinggi, dibutuhkan untuk pertumbuhan massa otot. Ya, atlet olahraga power seperti ini dia kan butuh peningkatan massa otot untuk membesarkan otot. Ya, sintesis protein saat berolahraga memang terjadi, tapi akan lebih baik, akan ditambahkan lebih maksimal kalau ada asupan protein dari luar. Yang kedua adalah bukan cuma menumbuhkan massa otot. Setelah massa ototnya besar, maka berikutnya adalah kekuatan otot. Ya, sehingga dia bisa mengangkat beban dalam jumlah yang berat gitu ya. Sedangkan untuk atlet endurance penting nggak protein? Oh penting. Teman-teman pernah lihat di tabel kebutuhan protein ya, ternyata atlet endurance, bahkan atlet ultra endurance itulah yang paling tinggi kebutuhan proteinnya. Kenapa? Selain sebagai sumber energi terakhir, memang ya, apalagi untuk atlet yang long lasting olahraganya berlangsung lebih dari 4 jam, itu kan bisa berpotensi menghabiskan cadangan karbohidrat dan lemak. Maka proteinlah yang nanti akan digunakan sebagai sumber energi terakhir. Selain itu ada asam amino jenis BCAA atau brain chain amino acid yang memang fungsinya untuk menunda kelelahan sentral. Nanti kita belajar apa itu kelelahan sentral. Kelelahan yang berpusat dari otak. Satu lagi selain itu ya, mungkin ini belum tertulis di sini, fungsi protein bagi atlet endurance adalah untuk memperbaiki kerusakan otot. Memperbaiki kerusakan otot selama berolahraga dalam waktu yang sangat-sangat lama. Ya, jadi kerusakan otot bukan hanya terjadi pada atlet power yang olahraganya intens, tapi juga bisa terjadi pada atlet endurance. Walaupun olahraganya tidak intens, tapi waktunya sangat lama, itu juga bisa merusak protein otot sehingga membutuhkan protein dalam jumlah yang banyak juga. Oke ya, jadi memang protein ini kalau dulu mungkin teman-teman membayangkan protein hanya dibutuhkan untuk atlet yang badannya besar begitu ya, untuk atlet bodybuilding, angkat besi, tapi ternyata secara teori tidak. Ya. Jadi dibutuhkan juga untuk atlet endurance, apalagi atlet yang ultra endurance. Nah, kita belajar metabolisme. Yang pertama, bagaimana protein disintesis. Ingat kata sintesis artinya dibuat ya. Oke. Substansi atau zat yang dibutuhkan untuk membuat protein ya, atau yang dihasilkan dari pemecahan protein adalah asam amino. Ingat biokimia ya, asal mula protein asam amino. Kita makan protein akan diubah juga menjadi asam amino. Asam amino inilah yang merupakan cadangan nitrogen atau pool protein yang tersedia di darah kita dan jaringan kita. Ya, baik secara fungsional maupun metabolik. Ini nanti asam amino yang akan diubah menjadi macam-macam tuh, ada jadi hormon, jadi enzim ya, jadi albumin, penyusun sel darah dan lain-lain, penyusun hemoglobin ya. Makanya asam amino tidak boleh kurang karena fungsinya sangat banyak. Sumber asam amino teman-teman udah belajar ya. Protein yang dipecah dari makanan ya. Oke, baik dari makanan maupun dari tubuh kita. Seringkali pemecahan asam amino bukan hanya bersumber dari makanan tapi dari tubuh kita sendiri ya. Suplai asam amino yang sesuai atau yang cukup dari diet sehari-hari ya, segera setelah makan, ini akan menstimulus sintesis protein. Nah, ya, jadi memang sintesis protein itu biasanya akan muncul segera setelah makan makanan yang mengandung asam amino, terutama asam amino yang baik kualitasnya ya, bukan asam amino yang asal-asalan. Nanti kita akan lihat kualitas asam amino seperti apa. Asam amino yang tidak digunakan dalam sintesis protein akan dikemanakan? Dia akan dioksidasi atau dibakar ya, atau mungkin diubah juga menjadi karbohidrat dan lemak.